Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Harapan saya setelah teman-teman menonton video ini, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, akan tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cerpen penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan untuk session kali ini ya, ini sebagai jawaban juga atas pertanyaan di dalam komennya, yaitu dari subscriber yang punya akun Andriko Sitompul ya. Oke, halo Mas Andriko Sitompul ya. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, tolong teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kali ini topiknya adalah cerpen penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini adalah cerita tentang diri saya ya, tentang diri saja selama mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sesuai dengan pertanyaan dari akun Andriko Sitompul ya. Mudah-mudahan ini bisa juga memberikan sugesti dan motivasi kepada teman-teman lain yang khususnya masih menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Yang pertama ini Mas Andriko ya bertanya ya. Jadi tahun berapa terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis? Nah, semuanya ini saya jawab dengan ikhlas, dengan jujur, dan dengan bangga untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua akan cepat diberi kesembuhan dan diberi semangat untuk tetap berjuang untuk sembuh. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu tahun berapa terkena asam lambung ya. Nah ini saya menyampaikan kepada teman-teman, ini kurang lebih 1 tahun, itu adalah masa saya terkena yang penuh dengan sensasi yang mulai dahsyat seperti itu. Tapi sebelum itu sebenarnya juga sudah gitu, tapi belum saya anggap dulunya itu. Nah, ini saya terkena itu di tahun 2021. Jadi tepatnya mulai Januari 2021 sampai dengan Maret
2022. Jadi 1 tahun lebih 3 bulan ya. Itu yang sensasinya memang selalu. Jadi ibaratnya tiap hari itu selalu muncul itu. Kalau sebelum waktu itu saya itu dari dulu itu istilahnya terkena tapi emah gitu. Nah kadang kumat, kadang enggak. Nah itu enggak begitu saya hiraukan gitu loh. Tapi setelah kesini, nah itu di tahun 21 kebetulan itu juga pas berbarengan dengan masa pandemi corona ya ini rasanya kecemasan itu memang makin menjadi. Nah maka dari itu betul jadi asam lambung ini memang pengaruh dari anxiety dan psikosomatis atau semakin kita banyak kecemasan, ketakutan, ya, kekhawatiran, nah maka disitulah asam lambung itu lebih banyak untuk produk. Jadi itu ya saya terkena di tahun 2021, tepatnya dari Januari sampai dengan Maret 2022. Nah kemudian bertanya lagi nih ya, itu umur berapa sekarang Bapak gitu. Nah ini saya jawab jujur juga ya, sebagai motivator itu memang harus jujur ya. Nah ini saya usianya sudah tua ya, 54 tahun. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah semakin tua tapi mudah-mudahan masih bisa produktif, masih energik dan sehat selalu lah gitu. Nah kemudian umur berapa waktu sakit? Nah ya berarti dikurangi 1 tahun ya. Ya sekitar tahun kalau sekarang 54 berarti tahun kemarin ya 53 lah. 53. Tapi kalau mulai penderitaan mungkin di usia 52 pun itu sudah berawal dari emah gitu. Itu. Nah, kemudian apa bisa kerja saat itu? Nah, ini ya. Ini saya jujur juga hubungannya dengan profesi saya, pekerjaan saya. Ini terus terang ya. Jadi saya bekerja untuk sekarang ini sudah ya hampir 5 tahun lah. Ini alhamdulillah itu sebagai kepala sekolah di SD ya, jadi di sekolah dasar. Nah, apakah bisa bekerja? Jawab saya bisa ya. Jadi kebetulan di tahun 2021 karena ini situasinya masih pandemi corona, itu jadi banyak istilahnya WFH ya. Jadi kerja lewat daring ya, tapi juga ada tatap muka itu. Jadi ya alhamdulillah jadi walaupun dalam penderitaan tapi kita tetap bisa bekerja. Memang untuk orang-orang yang terkena penderitaan asam lambung, GERD anxiety ini sebaiknya tetap bekerja gitu. Karena apa? Dengan bekerja berarti kita sudah bergerak ya, bergerak seperti apa jalan, kemudian seperti gerak anggota badan yang lain. Nah, itu akan lebih bagus. Tapi kalau kita berdiam diri di kamar, di rumah, itu justru akan semakin menjadi gitu. Sehingga ketika tubuh kita masih bisa digerakkan ya dalam sensasi-sensasi yang tidak begitu dahsyat, ya tetap aktivitas biasa. Jadi saya sarankan juga kepada teman-teman seperti itu, kita tetap beraktivitas seolah-olah seperti orang normal biasa itu. Walaupun kita sesuaikan dengan kondisi kita. Gitu. Jadi tetap bisa bekerja. Nah, kemudian apa Bapak ke psikiater saat itu? Nah, ini kalau ada pertanyaan apakah ke psikiater, ini terus terang saya tidak ke psikiater, tapi ada semacam gantinya yang justru melebihi dari psikiater menurut saya. Nah, ini seperti ini.
ketika saya dalam kondisi terpuruk ya, kemudian sampai anggota badan yang vital-vital seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, kemudian darah sudah dicek semua ternyata normal, tapi saya masih tetap punya keluhan-keluhan yang sebenarnya itu adalah sensasi daripada asam lambung gerd anxiety psikosomatis. Nah, dokter itu sudah menyarankan, maksudnya kalau ini nanti diberi, karena terakhir itu obatnya hanya vitamin itu, ya dikasih vitamin saja. Nah, kalau katanya sudah makan vitamin ini masih ini apa ya, vitamin dan suplemen lah. Jadi kalau masih juga belum ada perubahan, coba Bapak ke psikiater. Saya sudah disarankan oleh dokter umum waktu itu seperti itu ya. Nah, kemudian saya berpikir dalam dalam hati saya, tapi cuma saya batin aja, nggak saya sampaikan kepada dokter. Kok ke psikiater? Memang saya gila apa? Pikiran saya seperti itu gitu. Saya normal kok, saya bisa berpikir yang maksudnya logis yang biasa. Cuma memang badan saya rasanya sakit. Dalam batin saya seperti itu gitu. Nah, akhirnya dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, walaupun saya sudah disarankan ke psikiater ya. Nah, kemudian saya buka-buka YouTube ya, itu. Nah, kemudian saya menemukan channel YouTube yang membahas tentang asam lambung gitu. Nah, kemudian saya ikuti. Nah, saya ikuti, ternyata saya menjadi lebih bisa memahami ya, bisa memahami lebih apa? Ya, tahu tentang bagaimana itu asam lambung gerd anxiety, penyebabnya, kemudian apa, cara mengatasinya dan sebagainya. Nah, itu akhirnya saya merasakan ini ada perubahan di apa, tubuh saya, terutama dalam hal perasaan. Yang dulu saya itu sudah apa, kagetan sekali kalau ada suara keras saja itu sudah berdebar-debar, kaget. Kemudian juga cengeng ya, juga cengeng, bisa dulu tidak pernah menangis. Nah, di saat seperti itu saya mudah untuk menangis. Nah, kemudian juga ini apa, ya selain kagetan, takutan gitu, takutan contohnya ini mendengar berita-berita duka itu sangat takut sekali, sampai apa, berpapasan dengan ambulan aja sudah takut banget itu. Nah itu. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian saya mengikuti salah satu channel YouTube yang membahas tentang asam lambung. Kemudian saya dalam komennya saya bertanya. Nah, ini yang saya anggap dia sebagai motivator. Nah, mungkin ini sebagai penggantinya psikiater gitu. Nah, ternyata akhirnya saya menjadi bangkit. Bangkit dan ada rasa-rasa sedikit saya anggap wajar ya, wajar. Nah, akhirnya lama-lama bisa sembuh. Maka dari itu ya bagi teman-teman seperti itu ya. Jadi ikuti saja, misalkan ya ini channel saya juga boleh, atau mungkin ada channel lain ya silahkan sesuai dengan selera teman-teman yang kira-kira komunikasinya dianggap tepat bagi teman-teman ya, itu ikuti aja. Insya Allah itu akan sembuh. Jadi pengalaman saya kenapa bisa agak cepat sembuh, karena saya cepat menemukan channel YouTube yang membahas tentang asam lambung gerd anxiety psikosomatis. Dari situ saya menganggap ini lebih daripada psikiater ya, karena saya bisa setiap saat menonton itu. Mungkin kalau kita ke psikolog ya, nah itu jadwalnya untuk tiap hari aja sulit ya. Tapi kalau di channel YouTube ini sewaktu-waktu saya bisa itu. Nah, akhirnya semakin membaik, nah ya akhirnya lama-lama jadi sembuh. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini pertanyaan masih dari Mas Andriko Sitompul ya. Berat badan turun nggak Pak? Nah, berat badan saya waktu sedang istilahnya drop ya, drop
kondisi sedang memburuk, itu turun sampai 10 kilo. Ya, 10 kilo. Dulu saya lebih gemuk dari ini ya. Ini sudah pulih 5 kilo gitu. Jadi masih berkurang 5 kilo dari aslinya ya. Dari aslinya. Dari aslinya itu dulu saya berat badannya 75 ya, 75. Nah, sekarang ini di posisi 70. Nah, kemarin waktu sedang ngedrop sekali, berat badan saya hanya 65. Makanya wajahnya juga pucat, kurus ya, pucat kurus, kemudian ya ini karena berat badannya turun otomatis kelihatan kurus lah, kelihatan kurus. Dan cuma kalau untuk kurusnya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini kok menjadi hitam gitu loh. Ini wajah saya juga masih sedikit kehitam-hitaman karena pengaruh ini juga asam lambung juga gitu loh. Dulu ya nggak hitam banget gitu, kelihatannya agak inilah, agak celing lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting sehat gitu aja. Jadi begitu teman-teman ya. Cerpen penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini seperti itu ya. Mudah-mudahan masih ada teman-teman yang belum puas dengan jawaban saya, silahkan tulis saja di komen. Insya Allah akan saya jawab lewat konten-konten berikutnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.